Selamat pagi buat siswa kami kelas 1 OTKP. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai pelajaran di hari ini, meskipun dalam jaringan atau daring. Materi kita hari ini adalah asas-asas kearsipan dan daur hidup arsip. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita di minggu yang lalu. Bersama saya, Ibu Damari Sihombing. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat menguraikan penyelenggaraan asas penyimpanan arsip, menjelaskan perbedaan masing-masing asas kearsipan, menjelaskan daur hidup arsip. Kita masuki materinya, asas-asas dalam kearsipan. Pada dasarnya, ada beberapa asas dalam pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, yaitu 1. Asas sentralisasi. Secara umum, asas yang digunakan organisasi adalah asas sentralisasi, dalam arti bahwa semua surat masuk dan surat keluar melalui satu unit kerja secara terpusat atau sentral. Asas ini disebut juga asas satu pintu atau one door gate policy. Dengan kata lain bahwa dengan asas ini maka penerimaan dan pengiriman surat, penggolongan, pengendalian dilaksanakan sepenuhnya oleh unit kearsipan. Surat masuk yang diterima langsung oleh unit pengelola harus disampaikan terlebih dahulu ke unit kearsipan, sehingga surat masuk tersebut terregister di unit yang berwenang. Penggunaan sarana pencatatan surat menjadi lebih efisien. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka asas sentralisasi sesuai untuk organisasi yang lingkup kerjanya berada dalam satu gedung atau satu atap dengan volume surat yang ditangani relatif kecil. 2. Asas desentralisasi adalah kegiatan pengelolaan surat baik surat masuk maupun surat keluar sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Unit kerja bertanggung jawab dalam melakukan penerimaan surat, pencatatan, pendistribusian, dan pengiriman surat. Dengan asas ini, maka penggolongan, pengerahan, dan pengendalian surat dilaksanakan sepenuhnya oleh unit pengelola. Fungsi dan wewenang unit kearsipan terbatas pada pengelolaan dan penyimpanan arsip inaktif. Setiap unit pengelola mempunyai sarana pencatatan surat masing-masing. Kelebihan dari asas desentralisasi ini adalah penyampaian surat ke meja kerja menjadi lebih cepat dan surat tersebut menjadi lebih cepat diproses dan ditindaklanjuti. Tetapi sebaliknya, asas ini juga mempunyai kelemahannya, yaitu kemungkinan terjadinya ketidakseragaman sistem dan prosedur pengendalian dan pencatatan surat, di samping tentu saja kemungkinan penggunaan sarana dan peralatan yang tidak efisien. 3. Asas gabungan adalah asas kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi, dalam arti bahwa sentralisasi terhadap prosedur, sistem, peralatan, dan SDM kearsipan yang dilakukan oleh unit kearsipan dan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Asas ini terutama dilakukan oleh organisasinya yang relatif besar dengan kegiatan dan bobot pekerjaan yang relatif kompleks dan juga sekaligus untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan dari kedua asas tersebut, yaitu asas sentralisasi dan desentralisasi. Daur hidup arsip.
adalah siklus hidup arsip merupakan cara melihat bagaimana arsip diciptakan dan digunakan. Siklus hidup arsip adalah kumpulan beberapa fase daur hidup suatu arsip sebelum arsip itu disusutkan atau dimusnahkan. Daur hidup arsip meliputi beberapa fase atau tahap, antara lain 1. Fase atau tahap penciptaan arsip. 2. Fase atau tahap pemanfaatan. 3. Fase atau tahap penyimpanan dan penemuan kembali. 4. Fase atau tahap pemindahan. 5. Fase atau tahap pemusnahan. Itulah 5 proses atau daur hidup arsip, mulai dari arsip diciptakan sampai pemusnahan. 1. Fase atau tahap penciptaan arsip. Arsip diciptakan kemudian digunakan sebagai media penyampaian informasi, sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan sebagainya. Cara penciptaan arsip yaitu A. Penciptaan arsip internal. B. Penciptaan arsip eksternal. 2. Fase atau tahap pemanfaatan arsip. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Arsip dinamis dibagi menjadi 3, yaitu A. Arsip dinamis aktif. B. Arsip dinamis semi-aktif. C. Arsip dinamis inaktif. 3. Fase atau tahap penyimpanan dan penemuan kembali. Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik atau nomor, huruf atau kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. 4. Fase atau tahap pemindahan. Arsip dicari dan digunakan secara terus-menerus sehingga fungsinya dapat menurun. Arsip dinamis aktif adalah arsip yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Frekuensi penggunaannya masih tinggi dan disimpan di unit kerja. 5. Fase atau tahap pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi arsip melalui cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenal lagi. Di dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip, terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan, seperti A. Pemeriksaan, B. Pendaftaran, C. Pembentukan panitia pemusnahan, D. Penilaian, persetujuan dan pengesahan, E. Pembuatan berita acara pemusnahan. Kesimpulan, kelima tahap dalam siklus hidup arsip harus ditangani dengan baik. Jika tidak, sistem kearsipan tidak efektif. Adapun tanda-tandanya antara lain A. Kesulitan dalam mencari arsip. B. Hilangnya arsip yang penting. C. Arsip yang menumpuk. D. Ruang kantor tersita untuk arsip. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga kamu dapat mengerti dan silahkan kamu ulangi dan baca kembali dan mengerjakan tugas yang telah Ibu instruksikan pada aplikasi. Selamat belajar.